Oke, pertama kita pergi ke oss.go.id. Kali ini kita akan menambahkan KBLI baru tambahan di NIB kita. Jadi pertama kita masuk dulu, klik masuk di sudut kanan atas. Oke, silakan login. Di sini saya asumsikan kita semua udah punya akun karena udah punya NIB. Jadi di sini kita tinggal nambahin KBLI aja. Jadi login silakan menggunakan username dan password yang dimiliki masing-masing. Klik masuk dan tunggu loadingnya bentar. Oke, ini tampilan setelah login. Untuk penambahan KBLI kita bisa klik perizinan berusaha lalu ke pengembangan. Cari menu pengembangan. Lalu setelah pengembangan kita klik tambah bidang usaha. Lalu klik lagi di bagian data usaha, klik pilih bidang usaha. Ini seperti biasa, seperti sebagaimana kita bikin KBLI yang pertama ketika di NIB yang awal-awal ya. Jenis kegiatan usahanya utama, kemudian bidang usahanya bisa dimasuki kata kuncinya ataupun juga bisa langsung terpain ke 5 digit kode KBLI-nya. Misal di sini saya menambahin perdagangan eceran padi dan palawija. Lalu ruang lingkupnya pilih seluruh, scroll ke bawah dikit, lalu klik simpan. Oke, sekarang kita udah nambahin KBLI, lalu tinggal isi data yang lainnya. NPWP-nya sama atau enggak sama yang di cabang dan lokasi ini. Kalau enggak ya pilih tidak. Lalu bawahnya lagi isi lagi nama usaha atau kegiatannya, maksimal 255 karakter. Misalnya nama usahanya adalah. Apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama di kegiatan usaha sebelumnya? Jadi kita sebelumnya kan punya KBLI ya. Jadi kalau lokasinya sama pilih ya, kalau enggak ya pilih tidak. Kalau sama kita pilih ya, maka di bawahnya bakal ada pilihan lokasi yang sebelumnya, tinggal dipilih aja. Maka otomatis terisi bagian form-form yang lainnya. Tinggal sesuaikan lagi kalau ada perubahan, form-formnya mau diubah tinggal diisi lagi, sesuaikan lagi dikit-dikit. Model usahanya, kemudian klik validasi risiko. Di sini ternyata juga skalanya adalah risiko tingkat rendah. Kemudian deskripsinya pilih sesuai dengan keadaan usaha kita, misalnya kabupaten kota. Kemudian bawahnya lagi ada jumlah tenaga kerja Indonesia yang digunakan di usaha yang ini. Jadi beda ya. KBLI yang sebelumnya misalnya kita punya 1 tenaga kerja, bisa jadi di KBLI yang ini kita punya beda 5 tenaga kerja misalnya. Lalu klik tambah produk jasa dan tinggal diisiin datanya lagi. Misalnya jenis produk atau jasanya adalah padi. Lalu jangan lupa satuan kapasitas per tahun di sini dalam rupiah. Sesuaikan saja. Bisa jadi KBLI-nya teman-teman itu beda, bukan satuannya rupiah, bisa jadi kilo atau yang lainnya. Sesuaiin aja. Dan ingat ya dimasukin di kapasitas ini adalah laba bersih dari usaha yang di KBLI yang ini ya. Oke, kita udah masukin lalu klik selesai. Klik ya, lanjut proses berikutnya. Nah, kita bisa cek ke atas dulu, tapi kalau udah yakin tinggal checklist dan klik lanjut. Kalau belum yakin, teman-teman bisa cek ke atas tadi dan disesuaikan lagi data-datanya kalau ada perubahan. Nah, tinggal tunggu loading. Ini oke aja, nggak masalah. Lalu klik lagi tambah bidang usaha dan pilih bidang usahanya. Misal di sini saya mau nambahin lagi. Di sini ada 2 KBLI yang mau ditambahin. Di sini saya coba langsung masukin kode KBLI-nya 47112. Pedagang eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau, bukan di minimarket. Lalu ruang lingkupnya seluruh dan klik simpan. Seperti biasa. Apakah Anda memiliki NPWP yang berbeda cabang dan lokasi ini? Tidak. Nama kegiatan usahanya apa? Misalnya juga sama. Atau teman-teman punya namanya masing-masing, silakan diisiin. Lokasinya di mana? Apakah sama atau enggak yang sebelumnya? Kalau tidak, maka kita harus isi lagi ulang data lokasi usaha kita yang untuk KBLI yang ini. Tentuin lokasinya di mana, darat, laut, atau hutan. Lalu luas lahan usahanya berapa dalam meter kuadrat. Misalnya ini 96 meter persegi. Lalu masukin lagi alamat usaha untuk KBLI yang ini. Alamatnya boleh beda tiap KBLI. Karena bisa jadi dagang eceran padi tadi di lokasi A, tapi yang ini di lokasi B. Ya, boleh jadi begitu. Jadi masukin alamatnya per KBLI-nya, sesuai dengan KBLI-nya. Misal yang ini di Jalan Lintas Bangko Kerinci. Provinsinya diisiin, di drop down-nya diklik. Lalu kabupaten kotanya juga ada drop down-nya, tinggal dipilih dan diklik atau diketik dulu biar terfilter.
lalu tinggal klik lagi di drop down-nya. Mesti klik drop down-nya ya. Lalu di kecamatan juga sama, masukin dulu kata kuncinya biar cepat, atau langsung drop down-nya diklik juga boleh. Gitu juga di desa kelurahan, sama aja. Lalu masukin kode posnya. Kalau lupa kode pos bisa cek di Google, ketik aja kode pos nama kecamatannya apa. Misalnya kode pos kecamatan Batang Merangin Kerinci, dapat 37175. Coba kita cek betul enggak? Batang Merangin, betul. Kita masukin lagi di sini berapa tadi? 37175. Oke, 37175. Lalu masukin lagi garis lintang. Teman-teman bisa cek di Google Maps. Buka aja Google Maps, lalu tinggal cari lokasi usaha kita di mana. Misal di sini di Muara Hemat, kemudian kita cari lagi lebih detail, dekat mana, sebelah mana gitu. Tinggal di zoom in, zoom out buat lebih gampang nyari titik lokasinya. Atau mungkin kita tahu alamat detailnya lebih dekat sama apa gitu ya. Misalnya di sini di sebelah rumah makan Haji Romi Muara Hemat. Nah itu tinggal klik. Misal lokasi usahanya ini adalah di depan rumah makan tadi. Nah tinggal klik lagi di depannya, maka di bawahnya bakal ada titik koordinat longitude latitude. Tinggal di copy paste, di blok, di copy, lalu dipastikan di form OSS-nya. Di garis lintang untuk latitude dan longitude-nya di garis bujuran di bawah. Untuk maps-nya, preview maps-nya, kalaupun previewnya nggak korek, nggak benar, nggak masalah, biarin aja. Tinggal diisi form berikutnya lagi di bawah. Apakah udah jalan atau belum? Kalau udah, misalnya sudah jalan, pilih sudah, maka kita bakal diminta buat nentuin dari tahun kapan jalannya usaha ini. Usaha ini kebetulan udah jalan misalnya dari 2017 di bulan Januari. Lalu tanya lagi apakah akan melakukan pembangunan gedung? Enggak, pilih tidak. Kalau enggak ya. Nanti kalau iya bakal dialihin, dikonekin ke SIMBG. Lalu tinggal masukin modal usahanya. Misal di sini modal usahanya, klik validasi resiko. Kita dapat juga resiko rendah. Resiko ini berdasarkan KBLI-nya ya, bukan berdasarkan yang lainnya. Lalu bagian deskripsi kegiatan usaha tinggal diisi aja sama seperti yang sebelumnya. Coba kita lihat dulu. Kita klik, pilihannya ada kabupaten kota. Lalu masukin lagi jumlah tenaga kerja Indonesia untuk usaha yang kode KBLI ini. Misal di sini 2. Lalu klik tambah produk atau jasa. Di atasnya pilih lainnya, satuannya apa? Pilih misalnya rupiah. Satuannya rupiah. Jenisnya apa yang dijual di sana? Misal yang di warung ini, misalnya di warung ini kita jual berbagai macam makanan oleh-oleh seperti keripik, dodol, bayek, minuman dan lainnya. Lalu satuan kapasitasnya pilih rupiah misalnya. Ingat masukin laba bersih dalam kapasitas ini. Berapa rupiah per tahun untuk laba bersihnya? Maka masukin di dalam form kapasitas. Misalnya laba bersihnya 2 per tahun. Apakah Anda menggunakan bahan atau proses tidak halal? Tidak. Apakah sudah memiliki sertifikasi halal? Belum. Lalu tinggal klik simpan. Oke, kita scroll ke bawah dikit dan klik selesai. Ya, lanjut proses berikutnya. Checklist lagi kalau udah yakin, tinggal klik lanjut. Kalau belum yakin bisa cek lagi form di atasnya, isiannya, silakan disesuaikan. Oke. Ini klik OK. Oke, sekarang kita udah nambahin 2 KBLI baru. Sebelumnya cuma 1 KBLI di NIB ini, sekarang kita tambahin 2, jadi totalnya ada 3 KBLI. Ada 3. Pertama yang kita tambahin adalah pedagang eceran padi dan palawijaya. Yang kedua adalah pedagang eceran berbagai macam barang, yang utamanya makanan dan minuman, bukan di minimarket. Oke, tinggal klik checklist, dicentang, lalu klik lanjut. Oke, nah ini dia ada 2 KBLI baru yang belum diproses. Kita proses satu persatu. Klik proses perizinan berusaha, lalu tinggal baca semua pernyataan mandirinya dan disilakan di checklist dicentang biru semua pernyataan mandirinya, baik SPPL, pernyataan terkait tata ruang, kesediaan memenuhi kewajiban, K3L ya. Dibaca semuanya dan dicentang, lalu klik lanjut. Nah ini preview dari draft lampiran NIB kita dengan tambahan KBLI baru. Oke, selesai untuk 1 buah KBLI. Tadi kita nambahin 2 KBLI, jadi KBLI keduanya juga sama. Kita klik proses perizinan berusaha, baca semua pernyataan mandiri dan centang atau checklist semua pernyataan mandiri tersebut. Kalau udah, klik lanjut lagi dan tunggu
prosesnya sebentar. Nah ini tinggal klik terbitkan perizinan perusahaan. Ingat pastikan dicentang dulu. Oke, sekarang dua KBLI tadi sudah masuk di NIB kita. Coba kita unduh NIB dan kita lihat apakah benar udah masuk atau belum. Nah ini lampiran NIB kita. Ini KBLI yang baru kita masukin dan udah ada dua-duanya. Oke, coba kita print, kita download atau kita print. Coba kita cek bawah. Ini KBLI-nya udah 3 ya. Selesai, cuma gitu aja nambahin KBLI-nya. Gampang banget. Ingat, kita nambahinnya di menu perizinan perusahaan di atasnya. Cari menu pengembangan. Kalau nggak ada tepat di bawah drop down-nya, coba cari lagi di sub menu yang lain. Pokoknya kita cari di menu pengembangan. Kalau di video ini dibuat tanggal 24 bulan 1 2025, itu ada di bawah menu perizinan perusahaan langsung di bawahnya udah ada pengembangan. Kalau yang lewat tanggal ini mungkin ada mengalami perubahan OSS-nya, perubahan desain, perubahan tata letak menu dan sub menu, nggak masalah, yang penting kita cari di menu pengembangan. Itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.